wala fis samai wa huwas samiul alim. Jamaah salat subuh Masjid Hidayatullah yang belakang Allah, genap sudah hari ini 30 hari kita berpuasa, tidak terasa ini adalah hari terakhir kita di Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah Ramadan kita dari mulai awal hingga akhir, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita panjang umur, kesehatan untuk dapat berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah kajian terakhir kuliah subuh di Ramadan 1422 Hijriah bersama Ustadz Apud Kusyairi dengan tema kita belajar menuju keistiqomahan. Mudah-mudahan kebaikan kita selama Ramadan ini bisa kita istiqomahkan di bulan-bulan yang lain, 11 bulan berikutnya. Jamaah sekalian, kami sampaikan bahwa insya Allah besok pagi kita akan melaksanakan sholat id tepat jam 7. Mungkin nanti ruangan masjid ini tidak cukup untuk menampung jamaah semuanya. Jadi kita sudah memberikan batasan saf-saf ini, dibatasi baik di luar maupun di ruang TPA. Karena nanti ada tim peninjau dari wali kota yang diutus ke masjid ini untuk memantau pelaksanaan sholat id. Alhamdulillah masjid kita sudah melaksanakan sesuai dengan prokes kesehatan. Jadi mudah-mudahan nanti safnya bagi para jamaah yang nanti kebagian di luar untuk dapat mengikuti lurus dengan yang ada di dalam masjid ini. Begitupun yang di ruang TPA dan di halaman itu semua sudah kita kasih tanda-tanda seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi itu yang ingin kami sampaikan, dan ini adalah hari terakhir Ramadan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga besok kita dapat sholat id. Begitu juga tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang belum kesempatan untuk melaksanakan sholat dan kegiatan Ramadan ini, mudah-mudahan besok kita dapat berkumpul di masjid ini untuk saling bertatap muka dan bersilaturahmi dengan tetangga sahabat kita yang kebetulan masih dalam keadaan sakit, tidak kurang sehat. Mudah-mudahan besok kita dapat berkumpul untuk saling bermaaf-maafan meskipun tidak bersalaman, meskipun untuk menanyakan kabarnya. Mudah-mudahan ini menjadi rahmat bagi kita semuanya jamaah Masjid Hidayatullah. Marilah kita doakan dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga jamaah kita yang sedang dalam keadaan sakit, yang kurang sehat, yang masih ada kekhawatiran, besok kita dapat berkumpul melaksanakan sholat id, mengumandangkan takbir bersama-sama di masjid ini, dan untuk saling maaf-maafan. Ila hadiniya wa kuliyatin salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma atil bil basya isfi anta syafi. La sifaan sifauka sifaan la yuqatilu saqama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina bi fasorina. La ilaha illa anta, alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berikhtiar melaksanakan kegiatan Ramadan ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kesempurnaan. Dan sekali lagi semoga ini menjadi amal soleh kita semuanya untuk membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bareng-bareng. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga infak sedekah kita bapak-bapak semuanya dalam menyelenggarakan, mendukung acara di
Ramadan di Masjid Hidayatullah ini menjadi amal soleh dan Allah terima semua amal soleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita dengarkan kajian bersama Ustadz Aput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tadi saya mendengar kalimat ini kajian subuh terakhir. Kok dengar kata terakhir rasanya gimana di hati gitu ya? Ada rasa rasanya belum puas bersama Ramadan. Belum puas kita isi Ramadan kita kok sudah sampai di penghujungnya saja nih ya Allah. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan lagi dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya Allah rabbal alamin. Insyaallah. Baik jemaah rahmatullah, kita awali bersama majelis ilmu kita subuh ini dengan sama-sama membaca kalimat thayyibah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah pembahasan kita kesempatan baik subuh hari ini berjudul meraih derajat istiqomah. Istiqomah ini sesuatu yang ringan diucapkan, tapi pentingnya. Nah, utamanya istiqomah yang ingin kita bahas di sini adalah istiqomah dalam merawat prestasi-prestasi Ramadan kita. Ya. Baik, Ibu cukup kelihatan Ibu? Cukup ya? Alhamdulillah. Yang ngajak bapaknya Ibu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini insyaallah yang akan kita bahas. Nah, kita istiqomah dalam prestasi-prestasi Ramadan kita. Karena kita merasa betul di Ramadan ini prestasi amal ibadah kita baik hablum minallah maupun hablum minannas itu lebih tinggi dibanding bulan lainnya. Ya. Nah, ini menjadi tugas bersama kita ke depannya, gimana merawat ini semua. Apa saja sih prestasi Ramadan yang sudah kita raih di hari-hari yang lalu? Paling tidak ini yang sudah bisa kita ingat. Yang pertama adalah kemampuan kita menjaga lisan dan tangan kita. Gak sembarangan bertindak, gak sembarangan berucap, gak sembarangan nge-share. Ada rem yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah aktivitas qiyamul lail kita. Masya Allah, ya alhamdulillah ya. Ini oleh yang Bapak insya Allah full setiap malam ya. Walaupun mungkin ada hari-hari yang gak bisa berjamaah, tapi insya Allah pasti tetap kita ada tarawih walaupun sendiri gitu ya. Jangan sampai lewat malamnya tanpa ada qiyamul lail. Ini kan prestasi luar biasa ini. Di bulan-bulan lain bisa nggak kita jaga qiyamul lail seperti ini? Walaupun mungkin nggak sebanyak tarawih kita jumlahnya. Yang ketiga adalah tilawatul Quran kita. Insya Allah Bapak hatam semua ya, minimal sekali ya. Alhamdulillah, Insya Allah. Ya. Saya dengar pesan ulama pedas banget. Anda kalau Ramadan saja nggak bisa hatam Quran, gimana ngarepin di luar Ramadan? Ramadan itu bulannya Al-Quran. Ya kalau di Ramadan saja nggak bisa hatam, gimana mengharapin di luar Ramadan? Jadi silakan mungkin yang jelang hatam 1 hari terakhir ini yuk kita berjuang supaya bisa dapat hatam. Ya. Saya nyobain beberapa hari yang lalu, 1 hari bisa Pak 10 juz Pak. Bisa. Ya. Ya dari subuh sampai ketemu asar, insya Allah bisa 10 juz 1 hari. Ya. Syaratnya tadi
kerjaan-kerjaan duniawi yang lain sudah kita selesaikan atau dialihkan ke orang lain. Gitu ya. Yang keempat juga adalah amal ibadah ini yang sedekah, bagi makanan pada yang lain. Ini luar biasa di bulan Ramadan kita ya. Mungkin kalau bulan lain kita berbagi makanannya apa forumnya? Jumat berkah ya. Tapi di bulan Ramadan setiap hari berkah itu kita berbagi makanan. Masya Allah. Dan ini pesan Rasulullah ya. Khairukum man atamato'an. Yang terbaik di antara yang gemar berbagi makanan pada sesama. Bukan berbagi foto makanan. Jadi ini yang patut kita jaga ke 11 bulan berikutnya ini. Nah yang maka pertanyaan adalah bagaimana kita istiqomah memelihara prestasi-prestasi Ramadan ini. Baik jamaah rahmatullah. Di sini saya ajak kita berusaha membahas ada 3 kunci memelihara prestasi-prestasi Ramadan kita. Dan ini biar gampang mengingatnya, saya ambil dari kata-kata Ramadan. Ra-nya adalah raih esensi Ramadan. Apa sih esensi Ramadan itu? Inti, core of the core-nya apa dari Ramadan itu? Yang kedua adalah ma-nya adalah mari beramal bersama-sama. Enak gak terawih Pak? Salat malam bareng Pak? Enak. Kalau salat sendirian? Enak gak puasa bareng-bareng Pak? Enak. Kalau puasa sendirian? Ya. Puasa Syawal lebih berat daripada puasa Ramadan itu. Ya. Masya Allah. Nah, makanya paling enak kita kalau beramalnya bersama-sama. Ya. Dan yang ketiga, dannya saya bahasa Indonesia kan, dannya adalah dan ini terus akhlak kita. Perbaiki terus akhlak kita. Karena sejatinya efek Ramadan adalah akhlak kita. Akhlak pada sesama manusia, akhlak pada alam, akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jelas keluar efek dari Ramadan adalah pada perbaikan akhlak kita. Oh ya, sekali lagi jamaah rahmatullah, ini nanti filenya akan di-share oleh Ustaz Mauludin buat kita semua. Jadi mungkin jangan terlalu sibuk untuk mencatat, kita ikuti saja biar bisa lebih nikmat ya. Baik, yang pertama adalah kita bahas tentang bagaimana kita meraih esensi Ramadan. Ini sengaja saya pakai background ruang kelas, ruang training, ruang pelatihan. Karena sejatinya Ramadan kita adalah proses pelatihan bagi kita. Dan ini adalah amal-amal dalam trainingnya tadi. Alhamdulillah Ramadan kali ini kita boleh dibilang merasakan ya, kita bisa menilai di bulan Ramadan amal-amal kita meningkat. Dan wajar karena lagi training. Orang kalau lagi training performanya bagus kan wajar ya. Tapi justru yang diukurnya kan setelah trainingnya, setelah pelatihannya. Nah ini sebelum lebih jauh, Ramadan yang kemarin, yang barusan kita lalui ini, hari ini hari terakhir, ini Ramadan tahun keberapa buat kita ini? Dikurang kapan kita mulai full puasa Ramadan itu mulai usia berapa tuh? Ya, silakan. Umur kita dikurang, mungkin kita mulai full usia ada yang 10 tahun, ada yang 9, 8. Anak-anak kita bahkan yang TK sekarang sudah ada yang bisa full itu. Ya, Masya Allah, ini luar biasa orang tuanya itu. Walaupun banyak anak tanya setengah hari. Udah gede puasanya cuma setengah hari. Kenapa setengah hari? Karena habis subuh sampai zuhur tidur. Jadi puasanya dari zuhur sampai ke asar, sampai ke maghrib gitu. Ya, karena puasa setengah hari kayak gitu. Nah ini kalau kita tengok kembali sejarah puasa Ramadan kita coba membandingkan dengan orang-orang besar ya. Jadi sedikit mengulang lagi, puasa Ramadan itu turunnya tahun 2 Hijriah. Jadi Rasulullah sudah di Madinah pada bulan Sya'ban. Dan kemudian bulan Ramadan, bulan berikutnya mereka puasa pertama kali. Puasa baru 17 hari, Allah uji mereka kaum muslimin dengan pertempuran Badar, perjuangan Badar. Dan mereka lulus dengan ujian yang luar biasa ini.
Kemudian Rasulullah terus melanjutkan perjuangannya membina umat Islam, dan hanya Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, usia 63 tahun. Jadi praktis beliau puasa Ramadannya hanya 9 kali saja. Masih banyakkan kita. Pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat, Abu Bakar, wafat tahun 13 Hijriah, usia 63 tahun. Puasa Ramadannya hanya 12 kali seumur hidupnya. Lalu kemudian Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat berikutnya, wafat tahun 23 Hijriah, usia 63 tahun juga. Dan beliau puasa Ramadannya hanya 21 kali seumur hidupnya. Pemimpin umat berikutnya adalah Utsman bin Affan, wafat tahun 35 Hijriah, usia 79 tahun. Beliau puasa Ramadan 33 kali seumur hidupnya. Ini kalau kita bandingin angka-angka ini, banyakkan mana dengan kita? Ya, relatif masih lebih banyak. Banyak kita puasa Ramadannya dibanding orang-orang besar ini. Secara kuantitas banyakkan kita. Tapi kalau ditinjau dari aspek kualitas, ya ini mungkin kita perlu banyak belajar lagi dari mereka. Ya. Lalu kemudian pemimpin umat berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib, wafat tahun 40 Hijriah, usia 62 tahun. Dan beliau puasa Ramadannya 38 kali seumur hidupnya. Jadi maknanya, kalau kita tadi hitung tahun yang ini, tahun yang keberapa kita berpuasa, ini kalau lihat wajah-wajahnya, di sebelah sini kayaknya sudah 60-an ke atas ya. Masya Allah, ada yang 70, yang sebelah sana belakang-belakang ada yang 30, 40. Jadi kalau secara jumlah, puasa Ramadannya kita lebih banyak dibanding orang-orang besar ini. Tapi secara kualitas, ya tadi kita harus belajar banyak dari mereka, bagaimana meningkatkan kualitas Ramadan itu. Jadi di sini mengantar kita, mereka lebih sedikit, tapi secara konten lebih mantap konten Ramadan mereka. Sampai kalau kita membuat perumpamaan dengan perumpamaan sebuah buku itu bagusnya yang mana Pak? Yang tebal atau yang tipis? Bagus yang tebal atau yang tipis? Ya, ini kalau kita ibaratkan tadi puasa Ramadan kita, kalau kita sudah 60, 70 itu berarti sudah tebal bukunya tuh. Ya. Tapi ternyata dibandingkan dengan orang-orang besar tadi, bukan soal tebal tipisnya, tapi soal gimana isi dari tiap lembar Ramadannya tadi. Itu yang lebih dibaca orang. Mereka cuma 9, 12, 23. Tapi setiap lembar itu enak dibaca oleh orang-orang di zaman berikutnya. Ya semoga nanti orang-orang setelah kita juga enak membaca lembaran-lembaran Ramadan kita. Ya, Masya Allah. Nah ini sebagai mukadimah kita. Dan sekali lagi kita nggak tahu ya, namanya buku kan ada lembar terakhir ya. Kita nggak tahu Ramadan ini mungkin lembar terakhir kita nih. Wallahu a'lam. Ya, belum tentu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri saya duluan dibanding saya. Ya belum tentu. Bisa aja saya duluan. Dalam keadaan seperti ini siapa yang bisa menduga kan? Ya. Orang yang kemarin masih ngobrol dengan kita dalam keadaan sehat tiba-tiba dirawat sebentar sudah berpulang gitu kan, Allah. Jadi karena kita nggak tahu kapan lembar terakhir kita, ya kita optimalkan hari-hari ini, apalagi hari-hari terakhir Ramadan seperti ini dengan amal-amal yang terbaik. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita berharap kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, jamaah subuh Masjid Hidayatullah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke dalam apa sih esensi Ramadan? Ramadan itu bagian dari rukun Islam. Dalam kacamata sebagai sebuah pusat pelatihan atau training center. Jadi kalau saya visualkan seperti ini pusat pelatihan. Ada pintu masuknya, ada ruang-ruang pelatihan di dalamnya. Kalau ini kita umpamakan sebagai sebuah rukun Islam, maka pintu masuknya adalah apa itu Pak? Ya, 2 kalimat syahadat.
Setiap orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, berarti dia sudah resmi memasuki pintu ruang pelatihan besar tadi. Tercatat resmi sebagai peserta. Dan dia langsung punya hak dan punya kewajiban. Apa kewajiban buat dia? Nah, kewajiban buat dia yang pertama adalah dia ikuti training sholat. Dia ikuti training zakat. Dia ikuti di dalam training saum, puasa. Dan dia ikuti di dalam juga training haji. Maaf ini bahasanya saya pakai permohonan kelas atau kelas pelatihan, kelas training. Perhatikan, perintah sholat itu bunyinya aqimus sholah atau if'alus sholah. Bunyinya tegakkan sholat atau kerjakan sholat. Tegakkan, dirikan sholat. Aqimus sholah, bukan if'alus sholah, bukan kerjakan sholat. Kalau bunyi perintahnya if'alus sholah, kerjakan sholat, alhamdulillah barusan sudah selesai kita sholat subuh. Berarti sudah selesai kewajibannya. Tapi ternyata yang Allah maksud bukan sekedar mengerjakan. Maka bunyi perintahnya aqimus sholah, tegakkan, dirikan. Apa artinya? Artinya pasca subuh sampai nanti ketemu training zuhur berikutnya, ini diuji kita di sini sekarang. Bisakah antara waktu subuh sampai waktu zuhur kita terwarnai oleh sholat subuh kita? Bergegas dari rumah berangkat ke masjid di sholat subuh, perjuangan yang luar biasa, melawan rasa ngantuk, melawan rasa malas, keluar dari rumah berangkat ke masjid. Bisa nggak terwarnai sampai menjelang kita nanti masuk ke waktunya zuhur? Di zuhur nanti kita training lagi, dicas lagi. Ya. Habis zuhur diuji lagi antara zuhur sampai asar. Asar masuk kelas lagi kita, dicas lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis asar diuji lagi sampai maghrib. Maghrib dicas lagi, lanjut ke isya, isya dicas lagi, dan kemudian berikutnya nanti ketemu subuh lagi. Nah ini, jadi ada 5 kali waktu ujian kita. Kalau kita muhasabah dari 5 waktu ujian tadi, mana yang paling sering kita sukses? Amal-amal solehnya banyak, yang mana itu? Yang mana? Setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, atau setelah isya? Ya relatif mungkin pada banyak orang beda-beda ya. Mungkin yang paling sukses ba'da sholat maghrib. Kenapa pada sholat maghrib paling sukses? Karena paling banyak amal solehnya biasanya. Ya, habis maghrib baca Quran. Ya, sebentar baca Quran ketemu isya. Aman kan? Pendek waktunya, amal solehnya full di sana. Tapi yang paling banyak ujiannya di mana? Ya, banyak ujiannya itu antara subuh sampai ke zuhur. Waktunya panjang, ujiannya banyak. Maka berat betul itu. Menjaga istiqomah salat subuhnya itu supaya nilainya mewarnai antara subuh sampai zuhur itu berat betul. Makanya Allah kasih kepada kita kelas tambahan, training sunnah. Kalau yang subuh zuhur kan training mandatori istilahnya. Kalau orang-orang yang di kantor mungkin paham ya. Tapi ada training tambahan, training sunnah antara zuhur sama asar namanya duha. Ikut sholat duha, dicas lagi kita di sana. Bekal untuk waktu sampai ke waktunya zuhur. Nah, jadi ini yang kita alami selama kita menjadi bagian dari umat Islam. Ini training yang terus yang kita alami. Ya. Training sholat, training zakat, training saum, training haji. Puasa juga sama, puasa juga training. Puasa itu diukurnya ada 2 mengukur puasa kita ini. Bisakah kita istiqomah dengan nilai puasa? Yang ukuran pendeknya adalah antara maghrib sampai sahur. Itu ukuran pendek. Yang saya maksud seperti ini. Waktu kita puasa antara subuh sampai maghrib kita bisa jaga hawa nafsu. Tapi begitu dengar azan maghrib, bisa nggak jaga hawa nafsu? Untuk nggak sembarangan makan, nggak semua yang ada di meja itu ingin kita lahap semuanya. Nah situ mulai ujiannya tuh. Kalau antara maghrib sampai antara
Sekarang nih, ba'da subuh sampai maghrib, gampang lah. Ya, kita tahu kita lagi diawasi Allah Subhanahu Wa Taala, kita lagi puasa, gampang menjaga amal soleh kita. Tapi begitu nanti dengan azan maghrib, nah itu mulai ujiannya di sana. Ini ujian yang jangka pendek. Ujian jangka panjangnya nanti mulai besok nih, Syawal sampai ke akhir Syaban lagi, 11 bulan ujiannya. Nah, sekarang saya ambil contoh seperti ini. Ini pasukan apa, Ibu Bapak sekalian? Pasukan ya, pemadam kebakaran. Mereka mengadakan pelatihan. Saya masih ingat pelatihan yang mereka lakukan waktu itu di Pemda DKI Jakarta, itu di Pantai Timur Senayan. Saya masih tugas di rumah sakit PLN Petamburan waktu itu. Tahun berapa itu ya? Awal tahun 2000-an lah. Ya. Mereka bikin tumpukan kayu tinggi di tengah Parkir Timur Senayan itu, tinggi sekali. Lalu mereka siram dengan minyak tanah. Mereka sulut. Setelah itu bersama-sama mereka segera berusaha untuk memadamkan. Dan ternyata dalam waktu yang tidak lama mereka berhasil memadamkan. Oke. Apakah kemudian dikatakan pelatihannya berhasil? Ya. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena ini baru pelatihan. Ya. Nah, nanti ujian sebenarnya adalah saat ada kebakaran yang sebenarnya. Ya. Dan itulah kejadian yang kemudian saya saksikan langsung. Tidak lama setelah saya dengar ada pelatihan ini, kemudian gedung BI, gedung Bank Indonesia yang gedung kembar itu, kebakaran di salah satu puncak gedungnya. Dan dari tempat saya tugas di rumah sakit PLN Petamburan, saya lihat betul itu kebakaran itu. Helikopter muter-muter itu sekitar jam 9 pagi di atas gedung itu. Ya. Baru besoknya saya dengar kabar ada beberapa korban yang tewas dalam musibah kebakaran tadi. Dan gak lama kemudian pengumuman dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI, kami tidak bisa memadamkan kebakaran itu karena belum punya teknologi memadamkan di ketinggian seperti itu. Apa artinya pelatihannya gagal, belum berhasil. Nah ini, jadi sekali lagi efektivitasnya bukan diukur saat pelatihan, tapi diukurnya setelah ada kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau di bulan puasa nih amal soleh kita bagus, wajar lagi training, wajar lagi pelatihan, dan bareng-bareng lagi. Tapi, nah nanti gimana nih? Mulai bulan Syawal besok nih, sampai ketemu akhir Syaban lagi, di situ diuji itu kita tuh. 11 bulan, masya Allah, panjang itu ujiannya tuh ya. Jadi itulah jamaah rahimakumullah. Jadi efektivitas dari Ramadan kita bukan sekarang diukurnya nih. Jangka panjang diukurnya adalah nanti pas lepas Ramadan ini, sampai jelang Ramadan lagi. Saat kita menghadapi tantangan sebenarnya. Dan terus terang ini berat buat kita, jamaah rahimakumullah. Jadi beberapa jam lagi kita akan lepas dari zona nyaman Ramadan. Lepas dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman Ramadan. Ini kalau saya gambar kayak gini, ini kan satu kolom bareng-bareng gitu ya. Enak lah bahasanya. Tapi begitu kita keluar dari Ramadan, ibaratnya kita berjuang sendirian di sini. Qiyamul Lail nggak bisa bareng-bareng. Tadarus harus nunggu kesempatan bisa bareng-bareng. Puasa, ya mungkin satu keluarga saja bisa bareng-bareng. Ini kita akan keluar dari zona nyaman Ramadan. Ini alhamdulillah 30 hari ini nyaman betul kita beribadah ini. Tapi ketika keluar dari zona nyaman, berat ini. Saya ingin ceritakan bagaimana reaksi sahabat ketika mereka keluar dari zona nyaman. Zona nyaman mereka, ini saya gambarkan di kota ini kejadiannya. Kota apa ini? Ibu masih lihat? Ini foto masjidnya zaman dulu. Tapi kalau melihat kubahnya kita langsung ingat ya. Masjid Nabawi di kota Madinah. Kejadiannya adalah di tahun ke-11 Hijriah. Saat Rasulullah SAW wafat.
para sahabat, apalagi orang-orang muhajirin yang dekat betul dengan Rasulullah, berjuang bersama sejak di Mekah, lalu ikut hijrah ke Madinah, mereka nempel betul dengan Rasulullah, dekat betul dengan Rasulullah. Kalau orang-orang Ansar boleh dibilang kan 10 tahun terakhir dekat dengan Rasulullah. Mereka sehari-hari ketemu Rasulullah, ada masalah bisa nanya ke Rasulullah. Dekat betul. Sampai suatu hari 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, mereka mendengar kabar yang mengagetkan. Rasulullah SAW dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana reaksi sahabat ketika itu? Hari-hari yang mereka lalui bersama Rasulullah terbayang. Setelah hari ini dan berikutnya, nggak ada lagi Rasulullah bersama kita. Berat betul itu efeknya. Sampai apa yang terjadi kemudian, seorang yang sahabat yang sangat kuat, badannya gagah perkasa, ditakuti banyak lawan, bahkan setan pun takut kepadanya. Siapa beliau? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mendengar kabar Rasulullah wafat, lututnya lemes. Lutut yang tadinya gagah menopang tubuhnya yang perkasa tadi, lemes, langsung terkuat. Kuat menopang tubuhnya ini. Ya, ini mungkin kejadian mirip dengan kita ya. Ketika tiba-tiba kita dengar kabar ibu Anda atau ayah Anda wafat, ini langsung lutut kita ini gemeter, lemes. Dan itu yang terjadi pada Umar bin Khattab. Gak kuat beban tubuhnya ditopang oleh lututnya selama ini. Langsung lemas begitu mendengar orang yang sangat dikasihinya wafat hari itu. Namun Masya Allah, ada salah seorang di antara mereka yang sangat kuat, sangat perkasa. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fisiknya kecil, perawakannya kecil, kurus, dikatakan pipinya ini cekung, ya. Jidatnya agak lebar, tangannya sering keringetan. Itu kalau dalam cerita Aisyah, putri beliau, tentang fisiknya Abu Bakar. Tapi ternyata dia orang yang sangat perkasa. Di saat orang lain bingung, saat orang lain dalam keadaan shock mendengar kabar wafat, mereka keluar dari zona nyaman. Selama ini nyaman bersama Rasulullah, hari itu tiba-tiba kehilangan Rasulullah. Abu Bakar tampil dengan sangat luar biasa, menunjukkan kapasitas keimanannya. Beliau sampaikan seperti ini. Alaman kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat. Dan beliau lanjutkan, "Wa man kana ya'budullah, fa inna Allaha hayyun la yamut." Barang siapa, ingat, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup, tidak akan mati. Ini sebuah esensi luar biasa, keimanan luar biasa diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan komentar ini yang membuat para sahabat langsung paham, betul Rasulullah sudah wafat, bukan sekedar pingsan, bukan sekedar apa ya? Ada kalau Umar mengatakan sedang dipanggil sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kembali lagi. Dan setelah itu Abu Bakar membacakan ayat Al-Qur'an ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalim ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Wa sayajzillahu syakirin. Muhammad tidak lain hanya seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, maka kamu akan berbalik ke belakang atau menjadi murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah Maha memberi balasan bagi mereka yang bersyukur. Surah Al-Imran ayat 144. Ayat ini sudah lama turun. Ayat ini sudah lama turun. Tapi para sahabat seperti baru mendengar ketika ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya mereka sering baca, sering dengar dari imam sholat, tapi kok kayaknya lewat biasa. Karena Rasulullah masih ada bersama mereka. Tapi ketika hari itu Abu Bakar membacakan di hadapan umat, luar biasa efeknya. Dan digambarkan oleh sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semua yang mendengar Abu Bakar membaca ayat ini, langsung mereka ikut lisannya mengulang ayat ini lagi. Seolah-olah baru saja turun ayat tersebut.
Mereka baru sadar kenyataan di hadapan mata mereka, Rasulullah sudah gak ada bersama mereka. Hari-hari berikut ini, hari-hari tanpa Rasulullah bersama mereka. Hari-hari tanpa ada wahyu yang turun lagi. Masya Allah, hari-hari yang sangat berat buat mereka. Tapi ternyata di saat seperti itu, Abu Bakar tampil menjadi pemimpin umat yang sangat luar biasa berikutnya. Kejadian berikutnya adalah umat galau. Rasulullah mau dimakamkan di mana ini? Apa ditaruh di pemakaman Badar, dimakamkan di Badar, atau dimakamkan di Baqi, atau dimakamkan di tempat yang spesial? Banyak beda pendapat para sahabat ini. Abu Bakar kembali yang menjadi solusinya. Beliau sampaikan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kami, para nabi dan para rasul, dimakamkan di tempat kami wafat. Dan hadis Rasulullah yang disampaikan Abu Bakar ini langsung menjadi petunjuk bagi semua bahwa kita akan makamkan jenazah Rasulullah di tempat beliau wafat, di rumah beliau bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Itulah yang di bawah kubah hijau tadi. Ya. Disinilah ya makam Rasulullah SAW. Di sebelahnya makam Abu Bakar, sebelahnya makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Masya Allah ini kalau kita mendapat kesempatan kunjungan ke sana lagi, insya Allah kita bisa langsung ziarah ke makam 3 orang besar ini. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya. Alhamdulillah, kemarin sore dari pemerintah Saudi Arabia sudah mengeluarkan pengumuman. Ya kebetulan saya juga membimbing haji dan umroh. Haji tahun ini dibuka kembali termasuk untuk umat Islam Indonesia. Ya. Tapi tetap dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Dan akan dipermudah bagi para calon jamaah haji yang sudah vaksin 2 kali. Ya. Jadi tolong kalau yang sudah terjadwal tahun ini segera pastikan vaksin segera 2 kali. Ada sertifikatnya. Itu akan diprioritaskan untuk bisa masuk ke Saudi Arabia di musim haji tahun ini. 2 bulan lagi ya. Insya Allah setelah itu baru kemudian umroh dibuka. Ya. Dan tetap untuk umroh juga sama, diutamakan yang sudah vaksin 2 kali. Ya. Dan silakan nanti yang sudah ada agenda untuk umroh setelah musim haji tahun ini, pastikan kita sudah ada vaksinnya ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi jamaah rahimakumullah, itu esensi dari Ramadan kita. Ya. Yaitu Ramadan ini bulan training, bulan pelatihan. Dan diukur yang sebenarnya adalah nanti saat pasca pelatihan. Ya. Mulai besok bulan Syawal diukur. Bisa nggak besok makanan lagi banyak nih? Ya. Insya Allah banyak biasanya kalau Syawal ya. Tapi bisa nggak kita nggak berlebihan? Bisa nggak kita nggak berlebihan? Ya. Karena ya salah satu yang diharapkan dari Ramadan adalah la'allakum tattaqun ini. Alhamdulillah saya 10 tahun tugas di rumah sakit itu paham ritmenya. Bulan Ramadan pasien yang datang ke rumah sakit agak menurun jumlahnya. Ya, signifikan menurun jumlahnya di bulan Ramadan. Tapi begitu masuk Syawal lonjak lagi jumlah pasien. Dan paling banyak apa? Asam urat, gula darah naik, sakit mah. Ya. Itu artinya apa itu? Artinya nggak bisa menjaga disiplin Ramadannya. Yang biasa dijaga Ramadan bagus pola makannya, begitu lepas Ramadan, apa yang ada semua dihantam. Gitu ya. Nah, ini. Jangan sampai nanti jamaah Masjid Hidayatullah ini jadi pasien berikutnya. Kita jaga betul amaliyah Ramadan yang hebat ini ya. Insyaallah. Baik, kemudian yang kedua, ra-nya raih esensi Ramadan. Ma-nya apa tadi? Ya, mari beramal bersama. Ya. Ini kan amal-amal yang berat. Ya, berbagi makanan kalau sendirian kayaknya kurang asik ya. Kalau rame-rame kan enak gitu ya. Salat malam kalau sendirian juga nggak asik. Puasa sendirian juga nggak asik.
paling enak kalau bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kita merasa lebih kuat. Lebih semangat. Ini maaf nih, ini kalau yang ikut majelis subuh ini, misalnya cuma 2 atau 3 orang, mana perasaannya Pak? Ini majelis subuh apa atau privat gitu ya? Tapi kalau rame-rame gini kan enak, kita nyaman, lebih semangat. Ya, ya prinsipnya kayak gambar inilah. Ikan-ikan kecil ini kalau bareng-bareng, jadi bisa mengalahkan sesuatu yang besar dan ditakuti. Karena mereka bersama-sama dan mereka terpola. Nah ini. Jadi tugas kita berikutnya ini paling tidak yang bisa kita pengaruhi kan keluarga kita ya. Kalau keluarga orang lain mungkin di luar pengaruh kita. Nah keluarga kita tolong yang kita atur setelah ini. Gimana caranya bisa puasa Syawal bareng-bareng satu keluarga. 6 hari Syawal. Ya. Ini kalau kita bisa atur keluarga kita bareng-bareng puasa Syawal, wah itu alhamdulillah itu. Yang gak harus tanggal 2 Syawal. Kalau hebatnya kan tanggal 2 Syawal. Tapi kita kan tanggal 2 Syawal masih silaturahim. Ingat ya, silaturahim tetap prokes ya. Masih banyak makanan. Nah ini setelah itulah diatur. Gimana sekeluarga kompak kita puasa Syawal bareng-bareng. Oh itu enak tuh. Sahur enaknya bareng-bareng. Buka puasa enaknya bareng-bareng. Ada satu kampung di Madura sama di daerah Pati kalau nggak salah ya. Itu beritanya viral. Memang sudah dari zaman dulu ulama-ulama mereka mendidik kayak gitu. Kita besok 1 Syawal nih, mereka nggak makan besar. Mereka sekedar nggak puasa aja, makan biasa. Pokoknya sekedar nggak puasa. Begitu masuk tanggal 2 Syawal, apa yang mereka lakukan? Satu kampung itu puasa Syawal bareng-bareng 6 hari. Kompak satu kampung itu. Ya, satu di Bangkalan atau di Pati itu ada 2 kampung kayak gitu. Dan begitu selesai puasa 6 Syawal, berikutnya masuk di tanggal berapa tadi? 2, 3, 4, 5, 6. Ya, begitu masuk tanggal 7 Syawalnya, tanggal 8 Syawalnya mereka sudah baru namanya lebaran ketupat tuh. Baru mereka bikin pesta bersama lah bahasanya. Ya. Nah kayak gitu kan enak tuh kompak tuh. Ya kalau kita mau bikin kayak gitu satu masjid kan susah gitu ya. Tapi kalau satu rumah mungkin kita bisa. Ya. Karena kita paham ya bagaimana pahala puasa Syawal yang 6 hari ini. Ya. Siapa yang puasa Ramadan 30 hari full, tambah puasa Syawal 6 hari, itu seperti berpuasa setahun penuh itu. Masya Allah. Gak ada yang sanggup kan? Nah, setara itu dengan puasa Ramadan kita. Puasa Syawal yang 6 hari ini ya. Jadi yuk kita berjuang bersama dalam wilayah yang kita bisa pengaruhi di keluarga kita untuk yuk kompak. Karena dalam Al-Quran diperintahkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ilahir ayat surah Al-Maidah ayat 2. Jadi ketika kita kompak begini, kita akan lebih kuat, lebih semangat untuk menjaga tadi prestasi Ramadan. Ya, remain stronger together. Bareng-bareng kita lebih kuat. Ya. Dan yang ketiga adalah dandani dan ramadankan terus akhlak kita. Ramadankan terus akhlak kita. Kenapa akhlak? Ya karena efek Ramadan yang akan terlihat berikutnya adalah akhlak kita pada sama manusia lainnya, akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan akhlak baik ini luar biasa sekali. Rasulullah memberi pesan pada kita seperti ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, sungguh orang-orang yang beriman dengan akhlak yang baik, mereka bisa mencapai atau menyamai derajat mereka yang menghabiskan seluruh malamnya dengan sholat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Tercatat dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Jadi Masya Allah ini kan mengisi seluruh malam dengan sholat, siangnya puasa,
itu kan ibadah yang berat kayak gitu. Tapi ibadah yang berat tadi bisa disamai dengan akhlak baik. Akhlak yang baik. Tapi di sini perhatikan, sebelum ada kalimat akhlak yang baik, diawali dengan kalimat apa ini? Orang-orang yang beriman. Dia punya iman dan dia wujudkan iman tadi dengan akhlak yang baik tadi. Itu sama dengan orang yang siangnya puasa full, malamnya salat full. Bahkan Rasulullah SAW itu menisbahkan dirinya dengan kalimat ini. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Satu contoh akhlak mulia Rasulullah adalah kisah ini ya. Kisah berbagi makanannya Rasulullah. Masya Allah ya. Ini kisah pengemis buta Yahudi yang punya posko di pojokan pasar Madinah. Rutin setiap pagi dia begitu duduk di tempatnya tadi, langsung dia fitnah Rasulullah, langsung dia jelek-jelekan Rasulullah. Semua orang yang datang ke pasar Madinah itu lewat di depan dia dan mendengar ocehannya ini. Ocehan terus jelek-jelekan Rasulullah, memfitnah Rasulullah segala macam, berita buruk Rasulullah dia buat-buat segala macam. Dan dia tahu setelah itu kantong yang ada di depan atau kancel yang ada di depan dia ini akan dia dengar diisi oleh orang-orang. Siapa yang mengisinya ini? Ya orang-orang sesama dia, orang-orang Yahudi yang memberikan dia upah atas ocehan-ocehannya tadi. Dan setelah itu dia tahu sebentar lagi ada yang datang saya ngasih sarapan buat saya. Rutin terus setiap pagi sampai seperti itu. Dia sudah standby di tempat, kencerengnya taruh di depan, mulai dia nyerocos, jelek-jelekin Rasulullah. Ya. Dan setelah itu dia tunggu sebentar, datang nih yang ngasih saya sarapan. Ya. Tapi ternyata suatu hari, kebiasaan tadi berhenti. Kok saya udah nyerocos panjang, saya tunggu kok nggak ada yang ngasih sarapan ini. Tunggu berikutnya, besoknya, nggak ada juga yang ngasih sarapan. Besoknya lagi nggak ada, sampai hari keempat baru datang orang yang memberikan dia sarapan. Tapi kali ini cara ngasih sarapannya beda dengan yang biasa. Langsung diprotes oleh pengemis buta ini. Anda pasti bukan yang biasa. Yang biasa nggak gini cara ngasih makannya. Yang biasa itu rotinya, roti Arab kan keras ya. Rotinya udah dipotong kecil, dicelupkan ke dalam susu, jadi lembut. Baru taruh ke tangan saya, sehingga saya gampang makannya. Gak kayak gini roti masih gede ditaruh ke tangan saya. Kemana yang biasa? Nah disinilah kemudian yang menggantikan hari itu menyampaikan orang yang biasa kasih kamu sarapan tiap pagi tadi, beberapa hari yang lalu sudah wafat. Dan dia adalah orang yang setiap hari kamu caci maki, kamu jelek-jelekan. Dia yang setiap hari ngasih kamu sarapan dengan cara yang sangat baik tadi. Masya Allah ya. Ini berita ini kayak apa namanya? Siap bolong ada petir, ada geledek kayak gitu. Jadi Masya Allah Rasulullah luhuran akhlaknya luar biasa betul. Ya. Setiap hari dijelek-jelekin pribadinya, dicaci maki. Beliau kasih terus, layanannya layanan bagus, bukan layanan ala kadarnya ngasih makannya. Kalau orang di profesional bilangnya apa? Service excellent, pelayanan prima yang diberikan. Ya. Nah, maka wajar kalau kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah atas keluhuran akhlaknya. Ya. Di surah Al-Qalam surat 68 ayat 4, Allah Subhanahu menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini kalau Allah yang sudah memberikan pujian kayak gini, sudah validitasnya nggak usah ditanyakan. Jadi Allah sudah memuji betul Rasulullah atas kemuliaan akhlaknya. Nah ini yang menjadi contoh buat kita ke depannya. Yuk kita perbaiki terus akhlak kita pasca Ramadan ini. Dan insya Allah ini akan menjadi
petunjuk bahwa la'allakum tattaqunnya sudah tercapai. Baik, jamaah rahimakumullah, demikian untuk kajian kita hari ini. Bagaimana kita menjaga keistiqomahan di samping lewat ikhtiar yang 3 tadi. Apa tadi yang 3? 3 kunci tadi. Yang pertama, raih esensi Ramadan. Ramadan hanya sebuah pelatihan. Sekarang yang sebenarnya nanti mulai Syawal ini, ya. Manya apa? Ya. Mari beramal bersama-sama, berjamaah, akan lebih kuat, lebih semangat kita. Dannya, ya. Dan nanti terus perbaiki terus akhlak kita. Ya. Ini akan membuat kenyamanan buat orang di sekitar kita. Oh, wajar, akhlaknya bagus, alumnus Ramadan, gitu ya. Jadi buat kita merasa layak mendapat stempel alumnus Ramadan. Ya. Wajar, alumnus 30 hari training. Oh, hasilnya kayak gini, akhlaknya kelihatan bagus. Akhlak hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Insyaallah. Ya. Baik, ini silakan Ustaz. Jazakallah. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ya, ini Bapak kita nih nanya, nyimpan kuncinya di mana biar awet gak hilang ini? Ya, yang paling bagus nyimpan kuncinya adalah di hati sama di amal. Ya. Kalau di hati nggak bisa itu diambil orang lain. Kalau di amal jadi bekal abadi kita. Sama satu lagi saya berharap kita mendawamkan, melazimkan doa minta keistiqomahan pada Allah. Ya. Doa minta keistiqomahan pada Allah. Doanya sering kan doa minta keistiqomahan ya? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi, atau kalau bareng-bareng sabit qulubana ala dinika wa ala taatik. Ya. Jadi ini kita lazimkan doa setelah sholat. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati, sabit qalbi, kokohkan, kuatkan hatiku, istiqomahkan hatiku, ala diniku ala taatik, dalam agamamu dan dalam ketaatan padamu. Amal ini kita minta sama Allah supaya hati ini diteguhkan. Masya Allah. Syaitan mulai besok dilepas ya. Hati-hati. Mulai besok dilepas. Tapi di Ramadan memang gak ada syaitan. Ada. Syaitan kan 2 jenis. Minal jinnati wan nas gitu kan. Golongan jin dan golongan manusia. Yang diikat di bulan Ramadan golongan jin. Nah yang berkeliaran tetap mengganggu di bulan Ramadan itu golongan manusia. Ya. Nah mulai besok Syawal dua-duanya dilepas ini ya, Masya Allah. Jadi kita harus lebih hati ini ya. Contohnya yang kerasa kemarin bulan Ramadan, ngalamin gak Bapak Ibu lagi baca Quran ngantuk? Ngalamin kayak gitu? Itu ngantuk beneran atau digoda setan? Ya, bedanya gampang Ibu Bapak sekalian. Kalau lagi baca Quran ngantuk, baca Shadaqallahul Azim, tutup Qurannya. Habis itu rasakan, masih ngantuk nggak? Kalau masih ngantuk, berarti memang ngantuk beneran. Ya. Tapi kalau kejadian sebaliknya, Shadaqallahul Azim, tutup Quran, mata langsung terang. Ya, buka handphone, baca WA, terang lagi mata. Artinya siapa yang bikin ngantuk? Nah, situ ya. Jadi kalau kayak gitu cepet-cepet ambil wudhu lagi. Segar lagi, insyaallah setannya pergi, setan golongan jinnya pergi. Ya, tinggal setan gepengnya setelah itu. Ya. Setan gepeng maksudnya handphone itu setan gepeng dibilangnya ya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan ya. Baik, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah bisa masuk waktunya untuk salat syuruk.
kita akhiri bersama majelis ilmu kita dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.